kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat kebakaran ini sebanyak 25 rumah hangus terbakar, membuat 201 jiwa warga kehilangan tempat tinggal. Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Laya, Kelurahan Gadong, Kecamatan Pontoala, Kota Makassar pada Senin pagi. Api dengan cepat melahap puluhan rumah warga hingga tak ada lagi yang sempat diselamatkan. Berdasarkan data Damkar dan Dinas Sosial Kota Makassar, akibat kebakaran ini sebanyak 25 rumah hangus terbakar dari 55 keluarga yang membuat 201 jiwa warga harus kehilangan tempat tinggal. Dari 2 RT di sini, RT 3 sama dan RT 4. Itu total keseluruhan itu ada kurang lebih 25 rumah, ada 55 KK, dan secara perseorangan itu ada 201 orang yang dampak atas korban kebakaran dari ini. Ya, alhamdulillah kami tadi pagi telah berkomunikasi dengan Dinas Sosial, dan sementara telah dikomunikasikan dan Ibu Kadis Sosial sudah ada di lokasi untuk bagaimana membuat dapur umum. Dan juga dari BPBD alhamdulillah sementara kami telah melakukan pembersihan untuk persiapan tempat pengungsian. Pasca kebakaran, lokasi kejadian kini telah digaris polisi. Meski demikian, sejumlah warga masih ada yang mencari puing-puing berharga miliknya. Salah satu warga bahkan menemukan tabungan celengan mereka berisi uang koin. Sisa uang ini pun menjadi secercah harapan dalam menyambung hidup. Aja celengannya, tinggal ini yang bisa diselamatkan. Iya, lari, menyelamatkan diri. Pemerintah setempat bersama Dinas Sosial dan BPBD kini telah membentuk posko kebakaran dan dapur umum. Sejumlah bantuan juga sudah tiba di posko untuk selanjutnya dibagikan kepada warga. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Anak perempuan berusia 7 tahun menjadi korban penyekapan oleh pria parubaya di dalam pos polisi dan mobil menggunakan sebilah pisau. Belum diketahui motif pelaku penyekapan ini, namun aksinya digagalkan oleh polisi. Detik-detik aksi penyekapan seorang pelaku terhadap usia 7 tahun di sebuah pos polisi di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan menggegerkan pengguna jalan. Situasi menegangkan, warga panik karena mengetahui pelaku mengancam menggunakan pisau. Mulai diketahui banyak warga, pelaku merasa tidak aman, langsung membawa anak tersebut ke sebuah mobil. Petugas sangat berhati-hati melakukan penangkapan, memperhatikan keselamatan Sandra karena pelaku masih membawa pisau. Dalam aksi penyekapan ini, polisi sempat melakukan negosiasi dengan pelaku. Tak berapa lama, pelaku berhasil diamankan. Alhamdulillah anak udah bebas. Anak malang tersebut akhirnya berhasil diselamatkan. Wajah trauma sambil menangis masih tersisa di wajahnya. Anak kecil sama kaki tadi alhamdulillah yang penting anaknya selamat. Selamat. Ini pakai apa bang tadi nyandernya? Pakai pisau. Kecil tadi tuh. Landerannya di mobil bang? Udah kurang tahu, pokoknya diseret dari arah mall, diseret. Dari mall diseret. Turun dari taksi bang. Turun dari taksi diseret. Dibawa ke sini langsung. Petugas kepolisian saat ini membawa korban Sandra ke rumah sakit terdekat dan masih mencari tahu pihak keluarganya. Dia yang penyadar kita amankan. Siap. Masuk Sandranya selamat. Selamat. Kita bawa ke rumah sakit. Rumah sakit untuk anaknya ya. Anaknya. Untuk korbannya sendiri bawa ke rumah sakit. Iya, yang itu anak kecil sampai Makassar. Kronologisnya awalnya gimana sih bang? Kalau itu belum ini ya, nanti pendalamannya. Polisi masih mendalami motif pelaku. Dari tangan pelaku diamankan sebuah pisau yang digunakan untuk menyekap. Pelaku saat ini ditahan. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Pemirsa, polisi membawa korban penyanderaan berusia 7 tahun ke rumah sakit untuk memastikan kesehatannya. Dalam hasil pemeriksaan, korban dipastikan dalam kondisi yang baik. Usai berhasil diselamatkan dari penyanderaan di Pospol Pejaten, anak perempuan 7 tahun yang menjadi korban mendapat perawatan medis di Rumah Sakit JMC Mampang. Secara keseluruhan, korban saat ini dalam kondisi baik. Meski begitu, ada sedikit luka di wajah korban. Korban penyekapan lalu dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk ditindaklanjuti unit PPA Polres Jakarta Selatan. Kondisinya gimana? Kondisinya sudah selesai dilakukan perawatan fisik ya bagian luar, tapi syukurlah tidak ada luka-luka yang berarti yang serius, yang ada sedikit goresan-goresan. Udah masuk tadi ke medis dulu Bun ya? Sudah, rumah sakit JMC yang di Mampang. Pihak kepolisian menjelaskan pelaku penyanderaan merupakan rekan bisnis dari ayah korban. Namun polisi masih mendalami motif dari pelaku melakukan perbuatan ini. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, Polres Metro Jakarta Selatan menyebut saat menyekap korban, pelaku dalam pengaruh narkoba usai mengkonsumsi sabu. Pelaku penyekapan juga merupakan rekan dari orang tua korban. Dia sudah mengenal selama 2 bulan kepada ibu bapaknya. Kemudian kemarin dia meminta izin untuk mengajak anak inisial S ini berjalan-jalan. Itu untuk berjalan-jalan, kemudian alasannya untuk ke sepupunya, ke sepupu dari yang melakukan atau terlapor. Berarti pelaku ini saudara gitu atau kawan bapaknya Pak? Teman bisnis ya, karena dia memakai sabu, sudah diperiksa, dia sudah positif pakai sabu. Maksudnya tameng itu gimana Bu? Iya, jadi dia takut ya, jadi ilusinasinya dia dikejar orang. Oh. Jadi dia berhalusinasi bahwa dia itu dikejar orang, tapi kalau dia lihat orang lihat ada anak kecil, dia tidak jadi dikejar orang. Itu Kapolda NTT mempertimbangkan menggelar sidang ulang atas perkara Ibda Rudi Soik. Hal itu diungkapkan saat Polda NTT menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI. Polda Nusa Tenggara Timur berencana melakukan sidang ulang terhadap Ibda Rudi Soik, perwira polisi yang dipecat lantaran membongkar kasus mafia BBM dan TPPO. Kapolda NTT telah membentuk gugus tugas bersama penjabat Gubernur NTT untuk berkontribusi dalam menyelesaikan kasus besar seperti TPPO dan mafia BBM. Kapolda juga akan menunjuk hakim untuk memimpin sidang kode etik atas banding yang diajukan oleh Ibda Rudi Soik. Setelahnya, Komisi Sidang Etik memiliki waktu 30 hari untuk mempelajari memori banding dan memutuskan perkara Ibda Rudi Soik. Pada sidang awal Komisi Kode Etik, bahwa Hakim Komisi Kode Etik sudah menyatakan akan memutuskan PTDH. Tetapi masih ada waktu untuk banding. Bagi Kapolda masih ada waktu 30 hari untuk mempertimbangkan, menyusun hakim-hakim yang akan menyidangkan sidang banding. Dan nanti hakim-hakim akan masih ada waktu 30 hari untuk mempertimbangkan memori banding dan berkas terdahulu, apakah mereka akan memutuskan sesuai dengan putusan pertama, menguatkan atau membebaskan. Hal ini sangat tergantung daripada sikap Ibda Rudi Soik yang dalam pengamatan kita sehari-hari ataupun dalam perjalanan tugasnya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Sebelumnya nama Ibda Rudi Soik jadi perhatian lantaran diberhentikan dengan tidak hormat. Ia diketahui membongkar praktik mafia BBM subsidi di Kota Kupang. Rudi yang sudah mendapatkan putusan PTDH menolak untuk menjalani putusan kasus tidak berkantor selama 2 hari lantaran masih melakukan banding. Tim Liputan iNews melaporkan.
Usai menjalani rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR, Kapolda NTT sempat bertemu dengan Ibda Rudi Soik. Ia pun mengatakan Rudi Soik tetap jadi anaknya sambil mengusap kepala Ibda Rudi Soik. Anak ayam ini ada di tanganmu. Kalau itu mati terserah kau. Kalau kau mau hidupkan terserah kau. Ya kan? Itu yang saya bilang tadi. Jangan lari-lari lagi. Jadi kamu yang harus menentukan terhadap karirmu sendiri. Saya hanya menandatangani. Saya sayang sama kamu. Saya ingin kamu jadi anggota polisi yang baik. Berikan informasi yang baik terhadap itu apa PPO maupun BBM tadi itu. Kamu kalau nggak mau langsung ke saya. Ya. Jadi itu yang saya inginkan dari kamu. Jadi kamu jangan lari kemana. Ada saya bapakmu. Itu yang Kak Ima bilang, berselesaikanlah bapak dan anak supaya kami yang masih. Makanya saya bilang tadi Ibu Pendeta ya, anak ayam ini tergantung di tangan dia, mati atau hidup. Tapi saya mesti ketemu Kapolda karena ini masalah TPPO. Harus. Kasus 11 tahun mangkrak. Sampaikan kepada saya. Nanti saya mau ketemu dengan Jurati dari BP2M. Ya gitu ya, dulu ya. Kamu. Pemirsa, usai ditangkap, Ronald Tanur ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Selama masa penahanan, Ronald Tanur dijaga ketat dan tak boleh ditemui keluarganya. Ya. Usai ditangkap di rumahnya pada Minggu siang lalu, Ronald Tanur, terpidana kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti, yang juga kini berstatus sebagai saksi dalam kasus penyuapan yang melibatkan 3 hakim Pengadilan Negeri Kota Surabaya, ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, Desa Madaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Tidak ada perlakuan khusus pada Ronald Tanur. Saat ini, penjagaan ketat diberlakukan. Pihak keluarga tak diperbolehkan menemui Ronald Tanur. Rambut Ronald Tanur juga dicukur seperti program pembinaan ketahanan lainnya. Petugas juga memastikan kondisi Ronald Tanur dalam keadaan sehat. Dengan penahanan ini, status bebas yang sempat dialami Ronald Tanur dianulir dan akan menjalani pidana kurungan 5 tahun ke depan. Jadi dianulir, jadi artinya jelas Ronald Tanur akan menjalani pidana kurungan selama 5 tahun ke depan. Sama kok, dengan perlakuannya sama, dengan tahanan atau narapidana yang lain sama kita perlakukan. Nah, ini kenapa rambutnya pun kita cukur karena ini mengikuti program pembinaan dari kami. Dipastikan Ronald Tanur akan menghuni sel Mapenaling yang ada di Blok A Kamar 3. Rutan ini menjadi hunian Ronald Tanur hingga seluruh kasus yang menjerat anak dari mantan anggota dewan ini selesai dilakukan. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengeksekusi Gregorius Ronald Tanur di rumahnya di kawasan perumahan Pakuwon City, Surabaya pada Minggu siang. Ronald Tanur akan menjalani hukuman pidana 5 tahun penjara. Iya. Kemana ya? Gregorius Ronald Tanur terpidana kasus penganiayaan hingga mengakibatkan meninggalnya Dini Sera Afrianti kekasihnya, akhirnya dieksekusi oleh tim dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di rumahnya di perumahan Pakuwon City, Virginia Regency, Blok E3, Surabaya pada Minggu siang. Saat dijemput tim Kejaksaan Jawa Timur, Gregorius Ronald Tanur berada di lantai 2 rumahnya dan tidak ada perlawanan sama sekali saat akan dieksekusi. Ronald Tanur kemudian dibawa menuju kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan hanya membawa sebuah tas kain warna putih. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati mengatakan Kejati Jatim melakukan eksekusi Gregorius Ronald Tanur setelah Mahkamah Agung memberi keterangan jika jaksa bisa melaksanakan eksekusi tanpa menunggu keluarnya petikan putusan Mahkamah Agung. Setelah mendapatkan petunjuk dari Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung, tim dari Kejati Jatim yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya langsung melakukan eksekusi terhadap Ronald Tanur.
Selanjutnya, Gregorius Ronald Tanur langsung dijebloskan ke Rumah Tahanan Negara atau Rutan Medaeng untuk menjalani hukuman 5 tahun penjara sesuai putusan kasasi Mahkamah Agung. Ada perlawanan tidak ada ya, maksudnya mereka yang pasti kaget, manusiawi lah dalam keadaan itu kami pahami, tapi tetap bisa lancar dibawa sampai ke sini. Dan di sini kami akan melaksanakan penahanan di Rumah Tahanan Negara di Medaeng. Ketiga hakim masih ditahan di pengadilan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur karena kami masih melakukan pemeriksaan. Tim penyidik Kejaksaan Agung masih memerlukan ketiga hakim tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Jadi lebih efektif ditahan sementara di Kejati seperti dari Kejaksaan Agung. Pihak kejaksaan tidak menutup kemungkinan akan mengajukan peninjauan kembali atas terpidana Gregorius Ronald Tanur apabila dalam perjalanan ditemukan novum atau bukti baru. Sementara itu, ketiga hakim masih ditahan di Kejati, Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Bebasnya Gregorius Ronald Tanur pada Oktober 2023 yang lalu mengejutkan banyak pihak. Belakangan terungkap pihaknya terlibat suap dengan hakim yang membebaskannya. Sementara Ronald Tanur dan 3 hakim yang membebaskan dirinya telah ditahan. Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPRD RI nonaktif Edward Tanur, ditetapkan menjadi tersangka penganiayaan kekasihnya Dini Sera Afrianti hingga tewas. Ronald Tanur terbukti dengan keji menganiayaan Dini, bahkan sempat melindas lengan korban dengan ban mobil miliknya di basement sebuah tempat hiburan yang terletak di Surabaya, Jawa Timur. Pada Juli 2024 lalu, Gregorius Ronald Tanur divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam amar putusan, majelis hakim membebaskan terdakwa atas segala dakwaan dari jaksa penuntut umum karena dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan. Belakangan terungkap bahwa Ronald Tanur memberikan suap dan gratifikasi kepada 3 hakim yang membebaskan dirinya. Kejaksaan Agung yang mendalami kasus ini langsung menetapkan 3 hakim, yakni Erin Tuahdamanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam kasus bebasnya Ronald Tanur. Ketiga hakim tersebut resmi ditahan setelah diperiksa penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung selama 7 jam. Ketiganya ditempatkan di tahanan isolasi selama 14 hari. Sementara itu, pada kasus ini Kejaksaan menyita barang bukti berupa uang miliaran rupiah dari 3 hakim tersebut dan seorang pengacara bernama Lita Rahmat yang merupakan pengacara Gregorius Ronald Tanur. Tim Liputan iNews melaporkan. Mahkamah Agung membentuk tim pemeriksa untuk mengklarifikasi Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili kasus pembunuhan dengan terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Keputusan diambil setelah mantan pejabat MA Zarof Rikar ditangkap Kejaksaan Agung terkait kasus suap pembebasan Ronald Tanur. Menyikapi perkembangan yang terjadi, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung akan memberi arahan secara langsung kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 lingkungan peradilan yang akan dimulai dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama pada hari ini tadi setelah upacara, karena pada saat ini para Ketua Pengadilan Tinggi Agama berada di Jakarta untuk melaksanakan MOU dengan Kementerian Agama. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dalam waktu dekat juga akan melaksanakan konsolidasi ke dalam dengan Yang Mulia para Hakim Agung pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 pukul 11 WIB yang dilaksanakan bersamaan dengan rapat rutin agar Yang Mulia Hakim Agung mengetahui dan mendapatkan informasi tentang perkembangan di Mahkamah Agung.
Kejaksaan Agung menyita uang senilai hampir 1 triliun rupiah dari rumah maklar kasus suap Ronald Tanur, Zarof Rikar. Zarof Rikar mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia masih menjadi pejabat di lingkungan Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung menyita uang dari rumah maklar kasus suap Ronald Tanur, Zarof Rikar. Nilai uang yang disita mencapai lebih dari 920 miliar rupiah dalam mata uang dolar Hong Kong dan euro. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kilogram. Kasus suap dengan nilai fantastis lebih dari 1 triliun di lingkungan penegakan hukum ini terungkap setelah Hakim Pengadilan Negeri Surabaya diringkus tim gabungan Kejaksaan Agung di Surabaya, Jawa Timur pasca terbukti menerima suap dari Ronald Tanur, tersangka pembunuhan mantan pacarnya Dini Sera Afriyanti. 3 Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diringkus tim gabungan Kejaksaan Agung tersebut yakni Erin Tua Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul yang memvonis bebas Ronald Tanur. Saat penangkapan, Kejaksaan Agung menyita uang 20,38 miliar rupiah dari ketiga hakim serta pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat yang bertindak sebagai pemberi suap. Sementara Zarof Rikar bertindak sebagai perantara antara pengacara kepada hakim untuk membuat Ronald Tanur dinyatakan tidak bersalah. Di mana awalnya LR meminta ZR agar ZR mengupayakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasinya. Dan LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar untuk Hakim Agung, dan untuk ZR akan diberikan fee sebesar 1 miliar atas jasanya. Dari hasil penggeledahan, Kejaksaan Agung menyita barang bukti berupa uang tunai hampir 1 triliun rupiah dari berbagai mata uang, yaitu 482.320 dolar Hong Kong atau setara dengan 979.518.414 rupiah. Kemudian 71.200 euro setara 1.200.229.185 rupiah. Lalu 1.897.362 US dollar yang setara dengan 29.757.848.909 rupiah. Kemudian 74.494.427 dolar Singapura yang setara dengan 885.030.515.308 rupiah, serta emas antam 51 kilogram. Zarof Rikar mengaku mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, gelaran debat kedua Pilkada Jakarta berjalan panas. Masing-masing paslon tak hanya bagikan programnya, tapi juga tampil ofensif terhadap lawan-lawannya. Saling sindir program tersaji dalam debat kedua Pilkada Jakarta. Calon Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil menyindir calon Wakil Gubernur nomor urut 3 Rano Karno soal kepemimpinannya saat menjabat Gubernur Banten. Sementara itu, calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mempertanyakan rencana calon Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil yang akan membangun Disneyland di Kepulauan Seribu. Sementara Dharma Pongrekun menyatakan sebagai pemimpin harus mengerti COVID itu isu kesehatan atau agenda politik global. Anda pernah jadi wakil gubernur, Bu Atut.
kemudian naik menjadi gubernur Banten. Ya. Seorang pemimpin tentunya diberi kekuasaan sebegitu besar untuk menjalankan amanah. Dalam catatan saya, dari 2012 sampai 2017, indeks pembangunan manusia Banten tidak naik. Yang terjadi bukan stabil, malah turun 0,07. Apa kendalanya, apa permasalahannya, sehingga hal itu yang sangat disesalkan bisa terjadi. Terima kasih. Kang Emil mungkin pura-pura nggak tahu, padahal dia tahu. Kang, saya jadi gubernur Banten cuma 1 tahun, Kang. Saya 2012 sampai 2013 jadi wakil gubernur, 2013 sampai 2015 jadi PLT gubernur, saya jadi gubernur 1 tahun. Banten ini aneh, Kang. Sejak dia lepas dari Jawa Barat tahun 2000, tanggal 4 Oktober 2000, sampai hari ini mungkin Akang bisa cek, Kapolda di Banten tuh ada 2. Kapolda Banten dan Kapolda Metro. Pangdamnya 2, Kang. Pangdam Siliwangi dengan Pangdam Jaya. Akang bisa bayangin bagaimana saya harus berkoordinasi dengan situ. Pertanyaan kami singkat dan sederhana. Dulu pada tahun 2018, Kang Emil pernah menyampaikan akan membangun Disneyland di Cikarang. Sekarang Kang Emil ketika menjadi calon gubernur di Jakarta menyampaikan akan membangun Disneyland di Pulau Seribu. Sebetulnya akan dibangun di Cikarang atau di Pulau Seribu. Terima kasih. Mohon tenang hadirin. Saya jawab dengan nilai saja. Banyak kerja, banyak catatan. Sedikit kerja, sedikit catatan. Tidak ada kerja, tidak ada catatan. Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang berani ngambil keputusan. Walaupun dalam perjalanannya kadang berhasil, kadang gagal. Dan tugas pemimpin adalah berimajinasi. Seburuk-buruknya pemimpin adalah hanya mengerjakan apa yang ada tanpa daya imajinasi. Bung Karno melahirkan Indonesia oleh daya imajinasi. Saya menjadi seorang gubernur, jijik saya kalau saya bodoh. Jijik saya kalau saya pengecut. Jijik saya kalau saya pengkhianat. Maksudnya apa? Kalau ada sesuatu peristiwa yang demikian, alangkah baiknya kalau kita mengajak tim independen untuk meneliti data yang ada. Apakah betul-betul ini isu kesehatan atau agenda politik global? Bayangkan, baru ditemukan virusnya bulan Desember, 12 hari kemudian sudah ditentukan. Lalu tidak melakukan prosedur golden postulat Koch yang seharusnya dilakukan. Lalu alat diagnosanya sangat sumir dan tidak diperuntukkan untuk... Usai debat kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024 pada Minggu malam, kami melakukan polling terbuka dengan pertanyaan siapa paslon yang paling mampu mesejahterakan warga Jakarta. Dan berikut pemirsa hasil akhir polling hingga Senin siang. Pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono memperoleh 45%. Kemudian pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana 10%. Sementara pasangan nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno imbang dengan pasangan RK Suswono dengan perolehan suara sebesar 45%. Kami akan melakukan polling terbuka kembali pada debat Pilkada Jakarta yang ketiga pada tanggal 17 November 2024 mendatang. Presiden Prabowo Subianto diklaim membayar biaya kegiatan retreat anggota Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang menggunakan uang pribadi. Prabowo membiayai seluruh biaya kegiatan selama 3 hari tersebut. Kantor Komunikasi Kepresidenan mengkonfirmasi hal tersebut usai pembekalan kepada anggota Kabinet Merah Putih selesai digelar.
Kegiatan yang melibatkan seluruh anggota Kabinet Merah Putih itu dibiayai oleh Prabowo Subianto dari kocek pribadinya. Meski nominalnya tidak disebutkan, namun acara ini dipersiapkan sejak 1 bulan sebelum pelantikan Prabowo Subianto menjadi presiden. Prabowo merogoh kocek pribadi untuk kegiatan ini karena pada saat perencanaan kegiatan Prabowo belum dilantik menjadi presiden, sehingga tidak menggunakan uang negara. Persiapan untuk kegiatan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari. Pembangunan infrastruktur di sana mulai dari tenda, saluran air, saluran listrik, ruang kelas, ruang tempat rapat koordinasi kabinet itu sudah dibuat dari 1 bulan sebelumnya. Dan pada saat itu tentu Pak Prabowo masih dalam masa transisi. Beliau tidak mungkin menggunakan dukungan dari Kementerian Pertahanan karena ini bukan untuk kegiatan Kementerian Pertahanan. Beliau pada saat yang sama juga belum bisa menggunakan dukungan dari Sekretariat Negara karena beliau waktu itu belum jadi presiden. Maksudnya belum dilantik sebagai presiden. Jadi karena melihat begitu pentingnya kegiatan ini dan beliau merasa sangat penting untuk menyatukan menteri-menterinya yang berasal dari berbagai macam latar belakang, golongan, partai politik, kelompok sosial kemasyarakatan, bahkan beragam daerah, maka beliau memutuskan untuk tetap menjalankan ini sesegera mungkin. Dan untuk menjalankan ini tentu beliau harus merogoh kantong beliau pribadi untuk mempersiapkannya. Kegiatan ini menjadi sorotan lantaran Prabowo memboyong seluruh anggota kabinetnya ke Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Berbagai fasilitas seperti keberangkatan menggunakan Hercules, tenda mewah untuk menginap, hingga seragam untuk puluhan anggota kabinet ditaksir membutuhkan biaya yang mahal. Tim Liputan iNews melaporkan.